kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua MC Jojo dalam program Miskom, mencari isi dan sejarah komunitas, paguyuban, perkumpulan, wadah, perorangan, dan individu yang tentunya memberikan inspirasi, motivasi, dan juga informasi. Dan alhamdulillah malam hari ini kita telah bukan kedatangan tapi mendatangi. Kita yang tamu sekarang, bukan dia. Ini tamu-tamu kita ini adalah orang tua yang menolak tua. Tetap muda. Buktinya rambut putih dimerah-merahin. Gak apa-apa, tawa-tawa aja. Tetap muda. Kalau tawanya kenceng dapat nasi kotak. Oke bang. Ya, kita kenalan dulu nih yang sebelah sini nih. Ada Kang Dota. Nama asli. Dota. Nama asli. Nama asli KTP atau mana? KTP. Oh. Ayam. Kalau nama KTP mah Junet. Oh, Junet. Kok bisa jadi Dota tuh gimana? Sejarah panjang itu. Singkatnya? Singkat perjalanan hidup berat pokoknya nama. Pokoknya ujungnya Dota aja. Kita Oh. mau ngasih tahu nih. Mendapat ilham. Brother, ini ternyata dari Ilham namanya Dota. Berarti ketemu si Ilham di mana? Di mana ya? Di Ngimpi. Udah pokoknya kita panggil aja Kang Dota. Dan sebelahnya ada Ayo siapa ayo? Ini mau kenalan. Kalau gue sih udah kenal, mungkin teman-teman belum pada kenal. Kalau di teman-teman Baker dipanggilnya Bang Korlap. Korlap. Bang Korlap dipanggilnya. Kalau nama aslinya Endang Sukirman. Endang. Asli lahir di Bandung, besar di Jogja. Wih, Jadi mohon maaf kalau logatnya agak sedikit Medok kejawen. ya. Medok. Tapi nggak ngapak. enggak. Orang. Ngapak, orang kepenak katanya. Makanya teman-teman di motor manggilnya Bang Korlap. Nah, Oh, nama aslinya ternyata Endang. Endang. Brother, Sunda teman-teman banget ya. ya. Sunda banget. Yang nggak tahu nama Bang Korlap aslinya adalah Endang. Itu ada di warung nasi Padang. Itu kembaran. Nggak apa-apa. Ada yang lewat nggak apa-apa. Anggap aja figuran. Oke, brother, di sini udah kita kenalan sama Bang Korlap dan Bang Dota. Nih, gue pengen nanya sesuatu yang mungkin bikers lain sebenarnya udah pada tahu, tapi mungkin sejarahnya itu nggak tahu. Kalau kita kadang-kadang dengar nama BN, itu ada dua, Bikers Nusantara dan Brother Nusantara. Tapi hari ini kita mendatangi BN tapi yang bukan Bikers Nusantara, tapi Brother Nusantara. Kita akan kupas, serupa tapi tak sama. Kita akan kupas sejarahnya tentang Brother Nusantara ini apa, dan tujuan dibentuknya Brother Nusantara ini bertujuannya apa. Mungkin bisa dijelaskan Bang Korlap atau Kang Dota? Yep. Berdiri Brother Nusantara pada tahun 2016 berjalan dengan seiring waktu sampai sekarang. Alhamdulillah Brother Nusantara masih tetap ada. Berarti berapa tahun dah? 6 tahun ya? 6 tahun Kurang lebih ya. Berdirinya Brother Nusantara tuh pada awalnya kita di Biker, kebanyakan tuh Biker, ada single factor, ada klub bersama komunitas, kita disatukan dalam
Kalau disebut wadah bukan wadah, forum bukan forum, kita mah berjalan aja, kita tampung semuanya dengan visi misi kita di Biker tuh bagaimana caranya mendapatkan Saudara. pertama persaudaraan yang banyak, terus bagaimana cara menghasilkan dari Biker biar kita Menjadi touring orang yang produktif lah ya. produktif, biar kita touring, kita lancar dari segi keuangan, segi materi, dan segala segi kita tampung, kita bikin warna dengan nama Brother Nusantara, jalanlah sampai sekarang, alhamdulillah. Dan waktu berdirinya Brother Nusantara itu Kang Dota itu ditemani atau teman-teman atau emang beberapa? Kita pertama tuh ada sempat beberapa orang. Kalau sampai sekarang tuh yang kita digadang-gadang sama pendiri, berarti kita ada 2 tuh sebenarnya tuh. Saya sebagai Dota sama Kang Charlie. Kang Charlie itu di klub PRB. PRB itu Pirsa. Pirsa. Bandung. Klub Bandung. Berarti berdua. Ya. Dan itu bisa, maksudnya hasil keputusan berdua, oke kita dirikan Brother Nusantara ini dengan tujuan untuk apa gitu? Tujuannya ya kita dari, kalau kita mendirikan klub, kebetulan nggak bisa mungkin ya kalau kita mendirikan klub, mendirikan komunitas, sedangkan di Brother Nusantara sudah terdapat masing-masing ya, sudah bendera, punya mengusung bendera masing-masing. Jadi kita mencarikan sebuah wadah yang menjadi produktif itu dengan cara membuka koperasi itu. Yang dulunya mau sempat koperasi simpan pinjam ya Bang ya? Iya. Gitu. Biar Nah, untuk strategi Kang Dota nih awal membentuk Brother Nusantara kan berarti berdua sama Kang Charlie ini. Ini strategi kok bisa sampai membludak gitu. Atau bisa banyak gitu anggotanya. Kebetulan kita tuh sebelum menjadi banyak member, bukan banyak membernya, banyak penghuni. Iya. Kita tuh usaha dari sepatu drag kalau nggak salah tuh. Kita dapat WA dari Bandung, Bogor, sampai Kalimantan sempat ada tuh. Makassar, 27 provinsi kita tarik. Misalnya tuh digabung di grup tuh 27 provinsi kita ada. Kebetulan kalau ketemunya susah, kita carinya yang di daerah Bandung. Jadinya. Berarti berawal dari penjualan sepatu drag. Pertama penjualan sepatu drag, terus kita sowan ke kopdaran, klub sama komunitas, kita kopdar, kita datangi, sosialisasi, sudah banyak. Itu pendapat kawan-kawan nih Bang Orlap gimana nih? Pendapat kawan-kawan yang diajak itu apa, dia bertanya, kan gue udah punya bendera, untuk apa sih gitu? Ada yang pro dan kontra nggak sih pas diajak? Awalnya ada, karena mereka kan sudah punya bendera masing-masing ya. Komunitas, klub, single fighter atau single rider sudah ada. Mereka bingung nih ketika diajak Brother Nusantara apa nih, paguyuban atau apa gitu lah ya, forum atau apa. Nah, kita menyampaikannya bahwa Brother Nusantara ini hanya sebatas bendera saja, Brother Nusantara namanya, dan hanya sebatas wadah saja, tempat kita ngumpul lah, gitu kan. Silahkan teman-teman membawa bendera komunitas ataupun klub masing-masing, meskipun itu single fighter atau single rider, yuk kita ngumpul aja di dalam. Boleh. Single fighter, single rider pun boleh. Semuanya. Nggak membatasi berarti ya? Nggak membatasi. Yang makanya penting dia datang. Penjelasannya seperti itu. Awalnya sih banyak dari sisi ketua khususnya ya. Ketua, waduh,
anggota saya kok masuk ke Brother Nusantara ini gimana ini? Nah, ada banyak pertanyaan seperti itu. Makanya kita penjelasannya yaitu hanya tempat saja. Silahkan teman-teman bawa bendera masing-masing, bendera komunitas ataupun klub masing-masing, seperti itu. Tapi dengan kita sosialisasi seperti itu, Si sapi. berarti kan udah banyak nih, ada yang pro dan kontra kan? Iya. Betul. Itu kebanyakan yang yang kontra jadi pro atau pro jadi kontra? Kebanyakan jadi pro kan. Yang darinya kontra. Dari tadinya kontra jadi pro. Gitu. Karena ternyata BN tidak merusak keharmonisan komunitas kita, Rumah tangganya. tidak merusak rumah tangga atau ADART dari masing-masing komunitas lah ya gitu. Jadi mungkin komunitas-komunitas tersebut atau ketua-ketua itu dia berpikir dengan adanya Brother Nusantara ini kita datang ke satu tempat bisa mengenal beberapa banyak komunitas daripada kita harus sowan satu-satu ya kan gitu. Dengan ada Brother Nusantara satu tempat tapi banyak komunitas gitu kan. Dan itu pun kalau dari komunitas ataupun klub yang memang tidak diizinkan oleh benderanya masing-masing khususnya ketuanya ya jangan gitu. Ini hanya yang mau saja yang benar-benar paham dan mau gitu kan. Untuk khususnya di memperbanyak persaudaraan itu tadi Kang Jo, kurang lebihnya seperti itu. Lebih banyak manfaatnya. Berarti sekarang dari 2 orang ini tadi iseng-iseng nggak sih sebenarnya? Nggak iseng-iseng atau udah serius banget ya? Dari jualan sepatu drag nih atau brother? Jualan sepatu drag ya, soan-soan. Kalau bahasa konyolnya grup COD-an dulu lah. Betul. Gitu. Oh, dari grup COD-an. Bahkan kan dulu juga mau COD, kita ketemu siapa? Yang di Bogor pertama tuh Kidoy, Dodi. Dulu kan itu produk hasil COD-an. Jadi pinter juga sih tekniknya dari konsumen dulu baru bikin keluarga ya kan di Brother Nusantara. Iya. Berarti sekarang udah berjalan kurang lebih 6 tahun. 6 tahun banyak berarti kali itu perjalanannya. Banyak. Pasang surut ya kan. Ada yang pro kontra, kita datangi baik-baik ya. Kita datangi. Salah satunya yang Kang Jojo bilang tadi, serupa tapi tak sama. Kan gitu kan. Satu aspal, 2 jalur. Kang Korlap tadi Satu aspal, 2 jalur. Ada cabang, berliku, kolong-kolong di jalan. Wah, oh, brother, jangan sembarangan sekarang kalau ngomong satu aspal. Ingat, satu aspal itu ada 2 jalur. Harus lengkap, satu aspal 1 jalur tuh baru bagus. Kalau 2 jalur kita kan stop maksudnya. Itu bukan ya? Itu bukan. Dan untuk Brother Nusantara ini sekarang ini untuk saat ini sekarang itu terdata nggak sih anggota itu ada berapa banyak? Atau keluarganya itu ada berapa banyak? keluarga kita tuh sekarang kita ada di grup WA aja. Ada yang Bogor ya, Bogor, terus Cianjur, Cirebon, Pangandaran. Kalau sekitar tuh yang di grup aja udah, yang di grup Bandung udah 250, Bogor di berapa tuh? Bandung aja 250 kurang lebihnya. Kurang lebih. Bogor ada 100. Ada 80-nya ada. 80-an. Cuman plat F banyak sama deh 80. Plat plat Jet tuh Garut, Garut, Tasik, Ciamis sampai Pangandaran. Insya Allah kita banyak saudara lah di bicara. Berarti emang Brother Nusantara emang bener-bener Nusantara kan? Iya. Nusantara ya. Iya. Kalau dikumpulin ada 1000 Belum lah. keluarga, kurang lebih lah ya, kurang lebih. Coba bayangin brother kalau Brother Nusantara ketemunya. Iya, kalau Brother Nusantara subscribe kita. Ya kan semuanya. boleh Boleh lah insya Allah. Ya kan lumayan kan. 500 500 sudah kepegang. Ya apalagi brother ada logo
Kang Dota ini, Bang Korlap, bangga nggak sih punya Kang Dota ada di dalam Brother Nusantara? Dan Kang Erik ya? Menyenangkan sih. Kang apa? Satu lagi? Kang Charlie. Kang Charlie ya. Kang Erik mah, oh no. Tim rusuh. Yang pasti menyenangkan. Yang pasti menyenangkan. Berarti ikonik gitu ya. Di Brother Nusantara ini Kang Dota dan Kang Charlie ini ikonik banget. Asik-asik aja Kang Jo. Asik, mengalir begitu saja. Iya, tapi yang kita takutkan saat dua orang ini tidur, pasti yang lain ikut tidur. Sepertinya begitu. Karena kan ekor itu gimana kepala. Nah betul, kecuali kan kalau kita kereta mungkin ya. Kalau kereta bisa kan dua kepala. Kalau kepalanya diem, masa ekornya gel-gelan. Nah, kalau cicak bisa mutusin ekornya. Iya, sayangnya kita bukan cicak. Posisi sekarang ini, Kang Dota, how are you? Apa kabar Brother Nusantara? Alhamdulillah. Kebetulan kita tuh sempat lama tuh sempat COVID kan. Jadi kita selama kegiatan kebetulan juga kan di Bandung tuh susah tuh perizinan. Jadi kita ya gitu aja, kita kalau kumpul paling biasa kumpul suka di balkon. Paling kalau kumpul mah sering. Kalau kumpul. Ya, untuk kegiatan-kegiatan sekarang, alhamdulillah kalau kegiatan-kegiatan mah Brother Nusantara selalu support ya Bang ya? Iya. Selalu ada aja. Family gathering kita sudah berapa kali? Ya. Sudah melakukan. berapa tahun yang lalu? Ya. Kegiatan tuh alhamdulillah selalu ikut karena selalu ada logo gitu. Tapi kan sekarang kita mudah-mudahan sih kita udah melewati masa pandemi ya. Mudah-mudahan. Dan setelah masa pandemi ini Brother Nusantara mungkin tertidur sejenak mungkin, ya kan? Hibernasi mungkin. Apakah Brother Nusantara ini akan bangun, berdiri dan berlari lagi, atau akan terlena dengan COVID, ya kan? Suasana COVID, gimana Kang? Insya Allah kalau sudah COVID berlalu, kalau sudah izin, insya Allah kita juga akan mengadakan kegiatan. Paling kita pengen mengacara, kita kumpul bareng lagi. Ya seperti dulu sempat ada rencana emang ya, kita ngadain event lagi yang berada di Brother Nusantara. Oh iya lupa nih, Brother Nusantara berdiri di bulan apa sih? September. Tanggalnya 23. Oke, September kan bukan berlalu nih. Kita akan menuju September. Ya kan? Berarti akan ada sebuah hari jadi nih yang akan kita temui nanti di depan. Apakah ada persiapan untuk nih Brother Nusantara nih? Pasca COVID, pasca COVID. Sebetulnya kalau kegiatan Brother Nusantara tuh tiap tahun suka ada. Ya. Kita mengadakan kalau di klub komunitas tuh kan suka ada NIP. Ya. Kebetulan kita mah bukan klub sama komunitas, jadi kita mengadakan family gathering buat Brother Nusantara. Alhamdulillah sudah 4 kali berjalan. 4 kali berjalan berarti sekarang 6 tahun kurang lebih ya. Berarti kemarin masa pandemi kita melewati seharusnya 2 kali pertemuan kekeluargaan karena COVID ini ya hibernasi sejenak. Tiarap sejenak. Bang Korlap udah berapa lama di Brother Nusantara? Di Brother Nusantara dari 2017 mungkin ya. Kolot. Bang Korlap juga sudah termasuk. Berarti 1 tahun berjalan Bang Korlap masuk. Bukan ke kolot ini, namanya disebut natanya. Sesepuh. Terlalu ngeri kan Jo. Sesepuh mah terlalu ngeri. Karena kalau kita di Biker tuh nggak ada senior, nggak ada senior junior, paling juga yang dituakan, meskipun masih muda, tapi sudah tua, gitu dianggap tua. Jadi kasihan ya. Ada kaca. Pas saat yang ngomong tua, gue gini ke dia. Yang dituakan, aduh.
Akang merasa tua atau muda? Kalau umur berarti umur 3 kelahiran 82 82 berarti umur 40. 40 masih Setengah muda, setengah tua. Setengah matang. Kalau Bang Korlap umur berapa? Saya berarti 79 berapa tuh? 45, 44. Antara 44 45 lah kurang lebih. 44 lah, jalan 44. ya. Iya. Jangan dilebih-lebihin lah umur. Biar nyesuaiin jenggot. Emang target sampai umur berapa? Gak enakin. Tapi kita berharap kita semua panjang umur ya. Amin. Biar silaturahmi kita terjaga terus. Emang benar kita Brother Nusantara ini mencontohkan brother. Kita semakin banyak teman itu semakin banyak pintu rezeki yang terbuka. Tuh. Contohnya ini dari grup COD. Ya kan? Bisa jadi saudara. Ya. Itu sama seperti Richard juga. Makanya orang-orang yang di dalam organisasi, di dalam bikers, di dalam wadah, di dalam suatu perkumpulan itu umur tua tapi jiwa masih muda. Banyak Harus. banget itu kan. Banyak banget ya. Banyak banget gitu. Luar biasa. Kita apa ya harus sebagai anak muda ya. Kalau Jojo masih muda nih. Sebagai Perasaan muda terus. Kang Jojo mah. Sebagai anak muda kita harus banyak belajar. Emang senioritas nggak ada. Tuh. Tapi ilmu kan kita harus cari. Ya kan? Alhamdulillah kita udah ketemu ikonik. Apalagi Bandung itu Jojo akui nggak dipungkiri. Bandung itu kiblat bikers. Pusat. Dan Brother Nusantara ini hadir untuk apa ya? Mungkin wadah teman-teman yang bingung nih, Untuk nggak punya usaha. silaturahmi. Ya mungkin kan kita dalam Brother Nusantara ini ada yang punya, ada manajer, Ya. dan di dalamnya ada yang nganggur. Bisa ditarik jadi karyawan, Bisa jadi. ya kan? Entah tuh dibikin Banyak. merchandise, ya kan? Ada yang sempat Makanya- bikin kayak seperti itu nggak sih Bang Ron? Makanya gini Kang Jo, sampai detik ini tuh Brother Nusantara tidak ada kepengurusan. Nggak ada pengurusan. Nggak ada kepengurusan Tapi- karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi. Maksudnya kok bisa gitu? Nggak ada pengurusan tapi kok bisa berjalan, berjalan sampai Nah, 6 tahun itu? Apa yang ngurusin ini orangnya gemuk? Kan namanya ngurusin, jadi ngurus. Iya. Itulah kehebatan. Itu luar biasanya di situ, makanya kita juga unik juga ya. Tanpa ada struktur organisasi, tidak ada ADART, kita mengalir begitu saja, tapi teman-teman di komunitas klub dan yang lain bisa gabung di kita, dan itu mengalir begitu saja. Tidak ada, ya itu tidak ada aturan lah. Tidak ada aturan. Tidak ada aturan, bahkan teman-teman yang di dalamnya punya bisnis apa ya, kita ada grup WA, di share saja, entah jualan motor, entah jualan kaos, entah jualan sepatu, entah apa yang Jualan baju ani. bisa saling menguntungkan, ada simbiosis mutualisme di situ, ya jalan saja. Contohnya seperti ini, misalkan Jojo di Brother Nusantara dan komunitas Jojo bikin kaos. Nah, Brother Nusantara ini pasti tuh kan membantu komunitas yang ada di dalam Brother Nusantara. betul. Setidaknya dia membeli Iya. atau membantu share. Ya. Itu luar biasa. Kayak contohnya beginilah, dari komunitas Kang Jojo mau ada Anif bulan depan nih. Iya. Nah, kemudian produksi kaos kan untuk merchandise di Anif Betul. itu. Nah, sama Kang Jojo di-share lah di grup Brother Nusantara ini, saudara-saudaraku, bagi yang mau support atau membeli merchandise acara Anif kami nanti, silakan hubungi kontak person ini. Nah, ini teman-teman di Brother Nusantara yang support ya, beli. Fasilitasi. Nah, jadi kita menjembatani, betul. Dan Jadi nanti teman-teman di grup ramai, yuk kita support, yuk kita beli kaosnya. Misalnya seperti itu, untuk mendukung acara Anif Kang Jojo itu tadi tuh. karena balik lagi emang tahu. dari grup COD. Siapa tahu kita ada Anif, Ya. nggak ada modal, kita ada di grup BN. Ayo kita bantu. MC sudah adanya. Banyak. Mau daerah Bogor tinggal hubungi, ini ada. MC Mau disatin panggung semua boleh. Di Bandung banyak. Sampai penuh panggung isinya MC semua tuh. Nggak pakai biduan, acara lu nggak Salah pakai biduan. Ya. Dan sebenarnya MC oke iya teh
Ayah sebenarnya mah di grup ieu mah. Ampun ieu mah. Berarti gitu. ke lamun aya acara kudu diskon ta. Iya ya. Gini Kang, Jojo bermaksud ke situ. Gini loh, kita nggak mungkin pengen banyak bergerak tanpa kita tahu sejarahnya. Kalau Jojo gitu, nggak mau banyak bergerak, nggak mau banyak bicara tanpa kita tahu sejarahnya. Takutnya nanti kita dipentokin, kita nggak tahu aja nggak bisa jawab. Tapi kalau udah tahu ada sejarah seperti ini, Jojo tahu ini, dipentokin Jojo bisa jawab. Nanti baru aktif. Nggak 1 menit aktif, 2 tahun hilang. Kena nggak? Oh, kenapa? Kena. Kena banget. Biar. Biar. Anda bikin saya merasa berdosa juga. Dia ngomong kok. Tapi Kang Dota, Tapi ini bisa ditit gitu kan? Bisa. Jadi aman ya. Kang Dota, Kang Rap gimana? Kangen nggak sih? 2 tahun loh. Sebetulnya bukan nggak 2 tahun sih, emang kemarin juga sempet bulan September tuh kita ngadain acara PEM itu di Lembang sebenarnya. Tapi kan nggak semua kan? Nggak semua. Ya, betul. Pasti kan kita kangen ini semua kumpul gitu kan? Iya. Nah itu pengennya suatu saat itu dari berbagai macam daerah itu benar-benar kumpul gitu. Untuk silaturahmi gitu. Kalau naik ke depan kita ngadain acara semua yang ada yang support sama Brother Nusantara kita undang, kita acara ketemuan, kita COD bareng di COD bareng. COD. Iya. Kang Jo, maaf itu yang rame penonton bayaran ya? Betul loh, bantuin penonton bayaran. Oh, Bener kan, gue ngerasain loh. Di Brother Nusantara ramai banget. Lagi saya kita puyeng. Jadi mohon maaf ya. Emang banyak banget ini anggotanya luar biasa. Ini orang-orang COD semua sih sebenarnya. Jadi ramai. Sampai kopi aja COD. Berarti benar judulnya COD. COD. Boleh tuh kasih. Brother Nusantara grup COD ya. Kita kurang lebih ya 2 tahun lah. Pasti Kang Dota, Kang Orlap juga pasti kangen banget sama teman-teman yang di luar daerah pastinya kan. Asli. Harapan kita bisa berkumpul dalam satu event atau acara atau family gathering, semua dari wilayah tuh bisa datang ya kan, semua dari daerah bisa datang, semua kita kumpul di situ. Kita ini digadang-gadang bikers ini bakal membludak lagi. Tapi yang kita takutkan ini bikers dikarenakan pandemi kemarin, bikers baru bermunculan dan orang-orang lama ini kasihkan tidur. Ya. Ngerti nggak? Ya. Bikers baru bermunculan, orang lama kasihkan tidur, jadi ini bikers baru nih nggak tahu nih kemana. Bener nggak? Jadi kita mengharapkan kayak seperti Kang Dota, Kang Korlap ini jangan terlalu lama tidurnya. Makanya ini dengan acara Kang Jojo ini terbantu lah. Terbantu. Nah ini yang nanti mewakili untuk memberikan penjelasan ke teman-teman yang lain yang mungkin yang baru muncul dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Kebetulan juga kan banyak di grup juga tuh di Brother Nusantara tuh banyak yang baru tuh. Kita juga belum pada kumpul bareng. Mungkin ada yang belum bertatap muka. Betul. Betul. Tadi selentingan ada Jojo dengar. Kita ngelihat ada yang pakai jaket Brother Nusantara tapi nggak kenal. Ya. Betul. Nah itu kadang yang suka sedih di situ. Itulah. Enggak, kalau seperti itu kan ngerinya, takutnya ada oknum disalahgunakan. Entah dia dapat dari mana, ya kan? Kita nggak tahu karena miskom. Karena miskomunikasi itu kan, kalau ini miskomunikasi ya, bukan program kita. Tapi ini tujuan miskom itu ini supaya nggak miskomunikasi. Takutnya seperti itu. Pernah kejadian nggak sih, Kang? Ada oknum gitu. Kalau oknum pasti Selalu ada ya. Selalu ada, tapi kita bisa dihandle. Kalau masalah kita tuh yang ditakutkan dengan oknumnya, oknum yang dipakai tidak pakai kejahatan tuh paling ditakutkan ya. Apalagi kita bawa bendera Brother Nusantara. Iya. Makanya kita tuh di Brother Nusantara sekarang kita mau penjualan produk,
kita saring siapa yang Dan harus terdata. Iya, terdata. Insya Allah sekarang sudah clear. Kang Dota ini salah satu pencetus label ya. Ya, Luar biasa nih. Ini teman-teman kita ada ilmunya kalau membuat sesuatu itu label tuh harus resmi. Jadi biar nggak disalahgunakan. betul. Kalau lu nggak pakai label ini, lu nggak boleh produksi. Betul. Karena bikers ini paling gampang loh. Kita bikin suatu apa ya? Nyari duit dengan kriminal paling gampang. Tuh. Contoh pernah ada kejadian di anniversary dia ngaku-ngaku tim support, ya kan? Ngaku-ngaku tim support, dia minjem motor yang punya acara. Banyak. Ngakunya tim support. Bilangnya mau ngejemput tamu. Dan akhirnya nggak balik lagi. Banyak oknum Itu yang ngeri. Itu yang ngeri. Ya mudah-mudahan sih ini nggak terjadi ya, nggak terjadi lagi ya. Dan mudah-mudahan ini Brother Nusantara emang strukturalnya walaupun nggak ada, ibaratnya nggak ada pengurus ya, Betul. tapi masih bisa berdiri, berjalan 6 tahun. 6 tahun. Padahal kita juga tuh kedatangan pendiri sebenarnya bukan pendiri, sesepuh BN tuh Tapi ada tuh dari mana itu teh? Gimana? Komunitas kuda besi sebenarnya tuh. Inisialnya Wawan. Jadi udah terlalu viral. Dia udah terlalu viral dia nama. Bukan nama. Baru disebut W aja, yang nonton udah tahu siapa orangnya. Walaupun dia bilang Wawan, pasti belok. Wawan belok namanya. Wawan balok, Wawan aspal. Kang Dota, harapan ke depan ini untuk Brother Nusantara. Dan Kang Dota sendiri sebagai ikonik ya di Brother Nusantara ini, harapan ke depannya. Mungkin kalau Kang Dota yang ngomong pada dengar. Harapannya kita Biar kencang yang sedikit. sesama Brother Nusantara kita harus saling mengenal, Nah, saling akrab, anggaplah kita semua saudara. Itu aja. Pokoknya anggap kalau kita ketemu di jalan memakai atribut Brother Nusantara berarti dia saudara kita. bisa dijamin orang yang pakai di jalan raya atribut baik Brother Nusantara itu keluarga Brother Nusantara, bisa dijamin. Insya Allah kalau itu mah, karena kita sudah didata, kita sudah dijapri bahwa kalau memakai atribut Brother Nusantara harus dijaga nama baik Brother Nusantara. Oke brother, buat brother Nusantara di luar sana yang bila mana melihat kawan lu atau temen lu atau orang yang nggak dikenal pakai jaket Brother Nusantara atau atribut Brother Nusantara, itu Sapa dulu. dijamin sama Kang Dota itu adalah saudara lu di Brother Nusantara. Ajak ngopi. Karena oknum-oknum itu udah diberantas. Ajak ngopi kontra bensin. Tunggu dorong. Bang Korlap, harapannya nih pelaku sepuh juga ya. Ngeri sih. Yang agak tua aja lah. Agak tua. Jangan sepuh lah ya. Itu jenggot udah putih kan. Tua aja. Jangan komunitas Pajero juga kan nih. Saya kadang takut gitu. Sepuh itu takut. Tapi nggak ikut komunitas Pajero. Enggak. Kalau kita Pajero singkatan apa? pasukan jenggot Rasul. Akbar, semua mau Rasul. Kalau Wawan belok juga udah masuk. Wawan belok udah pengen kita masukin di Pajero. Saya mangapnya agak blokan dikit tadi. Saya gitu. Keren nomor Pajero. Yang ma MC. Kudu dia kata yang ma MC ya. Yang Ma MC. Nah iya, pengen nanya dulu nih sebelum harapan-harapan Bang Korlap. Yang Ma MC itu apa sih? Kayaknya di Brother Nusantara, Yang Ma MC. Dalamnya motor apa sih? You're the magic in life.
Yang makan itu Gini, Kang Jo. tapi lebih motor. Pasti ya pabrik. Pertanyaannya sebenarnya bagus, cuman tidak pada tempatnya. Ini kalau saya yang jawab, ini saya pasti disomasi. Benar nggak? Nah, itu makanya Yang penting kita nggak di take down, brother. nanti buat teman-teman yang nanya Yoma MC ini bersambung nanti lah ya. Selanjutnya. Jadi, Kalau nggak langsung datang aja. Pokoknya siapa aja keluarga yang kerusakan rice cooker jangan lupa Yoma MC selalu hadir pokoknya. Tinggal call me yang di bawah langsung datang ke rumah. Di Pokoknya bawah airnya segini nih, airnya segini. Biar nggak lembek gitu. Masa plastik. lu ketawanya keras banget. Bang Korlap udah dia udah nggak bisa berhenti ketawa nih. Harapannya apa Bang Korlap? Brother Nusantara. Oh iya, saya tadi ditanya harapan. Iya. Harapannya pastinya di dunia biker khususnya harus semakin solid lah ya. Dalam arti kata solid satu sama lain gitu. Tidak memandang dari komunitas mana, dari klub mana, besar kecilnya. Ya kita saudara aja. Karena kan yang selalu nempel itu kan di color ataupun apa kan selalu brotherhood itu kan persaudaraan. Nah itulah ya. Harapannya ya semakin solid aja. We all brother. Walaupun beda bendera ya saling sapa, saling klakson di jalan, saling bantu bila ada trouble. Menurut saya harapan saya seperti itu. Khususnya di sosialnya. Sosial. Membantu kaum yang Karena emang tujuan kita para bikers dan tujuan Jojo dan tim pun membuat YouTube ini ingin mengubah mindset masyarakat. Bahwasanya bikers itu selalu diponis itu dia gangster, ya kan, biang kerusuhan segala macam. Kita hadir ini ingin membuktikan kalau bikers itu bukan gangster. bukan. Ini dengan salah satunya dengan kayak Kang Korlap bilang kita aksi sosial. Ya. Bencana alam kita paling depan. Ya kan, kita ngecek di setiap lampu merah. Ya pokoknya kita selalu paling depan lah. Kalau bila mana teman-teman ada kesulitan, bikers itu nomor satu. Terdepan. Ini dan pesan-pesannya nih, Bang Dota. Kalau Kang Korlap kalau ngasih pesan lama banget dia mah. Disuain jenggot. Pesannya mah Kalau dia yang ngasih pesan bisa pesan martabak, pesannya dia mah udah kemana-mana. Pesan untuk brother-brother Nusantara yang kangen mungkin. Ditunggu aja. ditunggu aja. Pokoknya mah kita tetap harus saudara meskipun apa? Pak Jauh. Pak Jauh ya. Pak Jauh. Ini ada Pak Jawa yang di Cianjur, yang di Bogor kan Pak Jauh. Pokoknya harus kekeluargaan aja lah. Tapi kelihatan mukanya Kang Dota itu kangen banget, kayak kangen sama saudara. Kangen banget ya. Kangen dari Bang Korlap gimana? kayak ngumpul. Kayak ngumpul. Pokoknya mah ngumpul, ayo kita ngumpul, kita duduk melingkar, gelas kita berputar. Anjay. Kopi kan Jo, kopi. Oh iya, kopi. Emang Jojo bilang anjay, emang apa kopi? Dan nada anjaynya itu mengarah ke situ. Salah lagi. Konsepnya nggak gitu, brother. Bang Korlap, tadi kan kalau dia kan pesan untuk brother Nusantara. Iya. Coba Bang Korlap ungkapkan dong kalau Bang Korlap ini kangen sama brother Nusantara, teman-teman. Ini Ke kamera. hal Susah, yang paling saya tidak kestopat. suka. Nah, ini Apalagi justru kalau itu. menghadap kamera begitu Justru saya. itu, Jojo menyuruh Bang Korlap sesuai yang Bang Korlap nggak suka. Karena itu pesan dari Wawan Belok. Wawan Belok tadi pesannya seperti itu. Gini kan. Wawan Belok siapa sih? Dari inisial doang, we jadi Wawan Belok. Benar banget, Ketika saya diminta, ya kan, saya diminta, Bang Korlap, sampaikan dong rasa kangen Bang Korlap dengan menghadap kamera. Dengan menghadap kamera begini kan harusnya ada background musik sedih. Ih, itu ya kan? nanti bagian editor kita.
Ini tuh requestnya ya. Masalahnya mukanya nggak sesuai. Eta bang, aduh air. Pasti yang bilang itu. Iya. Kita harus apa adanya. Ini gue suruh main sinetron. Enggak, secara laki dong. Secara laki. Secara laki-laki, brother. Pokoknya I love you semuanya. Pokoknya kita bakal ngumpul lagi nanti ya. Tinggal nunggu Mr. Covid lengit ya. Tuh. Sudah kopi mah aduh. Banyak planning. Banyak planning ya. Asli. Yakin kita bakal ngumpul lagi? Insya Allah. Insya Allah. Cepat atau lambat pasti kita ngumpul. Kalau kita diberikan kesehatan dan umur panjang ya. Umur panjang gitu. Gitu di cabang makan yuk. Di cabang. Aduh anjing. Ya udah naik itu tuh. Saya ngebantu Kang Dot. Ini udah mau habis pertanyaannya makanya Masih banyak. Oh, masih banyak. Masih banyak. Tenang aja. Gimana kalau kita bubarkan? Ini makin banyak pertanyaan makin ngeri saya loh. Pampana mah aduh penonton geus beki dilatih. Aduh anjing pembayaranna mahal. Cukup ku ame. Aduh. Cut sudah langsung. Berat. Bener sih susah brother, kita jadi tamu sekarang. Aduh. Ini kita tamu, yang di depan kita binatang tamu. Iya. Oke brother, kita ada di Warkor. Ya, sponsor. Warung Korla. Nah, warung kolab juga itu teh sebagai Mitra. Oke brother, tadi kan kita kata warung korlap dan bikers Bandung itu nggak ada yang nggak tahu tentang warkor ya. warkor. Warung korlap. Warung korlap ini sejarahnya gimana sih sebenarnya? Apa gara-gara dulu nih warung tempat COD-an? Termasuk bisa aja nyambungnya. termasuk Ya, asal jangan COD-an randa. Bahaya. Tuh langsung penonton sewa. Anjay, ini penonton COD-an sih. Gimana sejarahnya? Sejarah warkor. Nah, kalau tadi sejarah Brother Nusantara ya, berdiri tahun 2016. Kalau warkor ini berdiri tahun 2018. Tepatnya di tanggal 2 bulan Mei 2018, Kang Jo. Nah, Belum lama tuh ulang tahun ya? akhirnya bermitra lah dengan Brother Nusantara ini. Itu warkor, warung korlap. Kenapa bisa dinamain warung korlap? Dulu sebenarnya warung bukan warkor, warung korlap dulu. Gimana tuh? Dulu warkor itu kepanjangannya warung kopi rider dulu. Tapi karena saya pengen suatu saat saya begitu pensiun kerja, ada nama jabatan saya di situ, jadilah warung korlap. Jadi biar buat kenang-kenangan bahwa Diri saya sendiri. pernah kerja jadi koordinator lapangan gitu. Jadi warung korlap. Jadi warung korlap. Kalau yang sebenarnya dulu warung kopi rider karena tongkrongannya anak-anak. Berarti dia curang ya Bang Dota ya? Maksudnya dari warung kopi rider jadi warung korlap, ya kan? Nggak diporumin dulu, dia doang sendiri. Bener nggak? Mendapat ilham. Ngajaknya keluar biaya. Mendapat ilham jadi ganti. Gitu. Tapi sudah bubur botak. Gitu sekelumit cerita dari warkor ini. Tapi kan kalau bikers tuh nggak mau tahu mau kepanjangan warung korlap kayak mau kepanjangan warung kopi rider kayak yang penting warkor ya kan. Dan di situ dalamnya ada Bang Korlap, ada Kang Dota dan ada Wawan Belok tadi. Ya. Nah, ini Wawan Belok ini siapa? Semua. Saya tanyain Kang Dota. Saya itu dari tadi manggut banget nggak ngerti Wawan Belok ini siapa. Ini saya mau saya cari di Wawan Belok. Tapi saya ingat sebenarnya Wawan Belok ini memang ada. Asli. Dulu waktu kita di Bogor kalau nggak salah, kita bikin ucapan buat satu komunitas atau apa, ada Wawan Belok dulu. Ada. Pakai topi diikat begitu, agak deng-deng begitu.
Saya jadi ingat itu. Iya, bener ada. Ini podcast pertama gue ngalak. Asli lah, udah ada. Saya katakan ada, bener. Wah, lagi wah. Brother ya, nanti di episode selanjutnya Wal Membelok pasti datang. Pokoknya di onda tinggal Bae mahal ge lah. harus diundang harus pakai kembang gitu. Nggak, ini acara apa sih? Bingung saya. Aku acaranya jadi hancur. Akibat saya, akibat wawan tuh Wawan. Aduh, ngapa belok-belok? Gimana kalau kita ganti MC aja? Itu Wawan belok beli Magicom. Dibalikin ke situ lagi. Kepenasaran penonton itu belum selesai, Kang Jo. Biar ada episode 2. Dengan Kang Jo bilang tadi di dalam Magicom ada motor itu belum terjawab. Udah nambah lagi. Nanti episode berikutnya Wawan Belok Semayong Ma MC diduetkeun geus eta mah parah eta mah. Dipoting. Bakal terkuak. Rahang gua pegel, bro. Balik lagi. Warkor. Tayin toilet belah mana? Ya. Warkor berdiri pada tanggal 2 bulan Mei tahun 2018 untuk berjalan 4 tahun. Ya. Seharusnya Bang Korlap udah bisa naik haji. Harusnya. Karena berada di Nusantara ini banyak banget. Iya. Sekali jajan kopi goceng aja. Yakin, bener. Tapi kok belum ya? Kebetulan Warkor mah naik hajinya bukan ke Mekah, ke Israel. Anjing Yahudi. Cingpang balikan Pak Lurut ya, Mas. Ini MC-nya mancingnya kurang ajar. Lu udah dibayar belum nih? Warung-warung dia. Aduh. Gitu. Tapi memang benar, Warkor dan Brother Nusantara nggak bisa dipisahkan. Selalu berdampingan. Dengan relnya masing-masing ya. Kalau Brother Nusantara nggak ada, Warkor tutup. Warkor berjalan lah. Ya berhenti gua. Jalan lah. Ini lama-lama jadi acara debat. Asli. Eta. Itu udah mulai memanas ini. Itulah gara-gara Wawan Gedek. Wawan Gedek. Asli saya jadi ingat tadi itu. Asal muncul ke memori itu. Ya termasuk saya dulu PA juga. Berarti kan warung korlap ini berdiri dikarenakan ada Brother Nusantara. Salah satunya itu, tapi lebih tepatnya karena melihat teman-teman di dunia baker ini bukan belum ada lah ya, tapi masih jarang kan tempat nongkrong, tempat ngumpul nongkrong ngopi bareng gitu. Apalagi kalau yang udah gedek itu tadi itu sih ya. Daripada kelayapan di jalan kan mending di warung. Gitu ceritanya. Jadi istilah nama diampihan gitu. Jadi dominannya lebih ke teman-teman baker yang nongkrong daripada yang umum, walaupun yang umum ya jajan juga ya. Tapi dominannya lebih baker gitu. Dan teman-teman Brother Nusantara ini setelah adanya warung korlap ini atau warkor ini, itu pendapatnya gimana sih? Pendapat apanya nih? Pendapat mereka atau bilang makasih Bang Korlap udah disediain tempat. Yang pasti B aja. Yang pasti sama-sama senang lah ya.
kita kan selalu berhubungan. Iya kan Sama-sama seneng lah. misinya kan tadi di Brother Nusantara ini saling membantu. Iya. Apalagi yang punya usaha. Iya. Ya kan? Tapi masalahnya ini kalau Brother Nusantara udahan, warung tetap jalan gimana? Gimana gitu. Tinggalin lah, saya jalan sendiri. Paling ganti nama. Di mana Wah, ini udah nggak bener. gitu. Udah mau ganti nama. Apa mau dikudetain? Tapi emang bener, warkor itu kita tanya Bikers Bandung hampir semua ya, bukan semua tapi hampir semua tahu warkor. Apa emang orang ini tahu warkor pernah ke warkor? Apa orang ini tahu warkor dari cerita teman-teman bikers atau gimana? Yang menurut Kang Korlap? 75% karena main ke warkor, Kang. Yang 25% lagi dunia maya. Dumai. Media sosial lah, lebih halus lagi lah. Dunia maya kesannya kayak ini ya, kayak COD-an maya. Pokoknya mah nggak BN, nggak warkor. Inti nama. Gitu. Macam-macam isinya. Berarti hampir 75% yang tahu warkor pernah ke warkor. Pernah ke warkor. Gosipnya nih Kang, Iya. warkor itu udah sempat berpindah-pindah tempat. Ya, betul. Berapa tempat udah nih? Pernah? Berarti sama yang sekarang 3 tempat. 3 Tiga tempat. tempat. Yang pertama dulu di daerah Setra Murni Dalam. Terus yang keduanya di Jalan Gunung Batu, Dakota, samping Borma. Yang ketiga ini di Bojongkone. Itu. Tapi yang ada 2 warkor ini, ada warkor 1, ada warkor 2. Cuman ya warkor 1 masih tertidur karena pandemi. Nah, yang warkor 2 ini buat ngobatin teman-teman. Berarti yang aktif sekarang warkor 2. Warkor 2. Emang bener brother, kita cari di Google Map warkor 1 dan warkor 2 ada. Tapi informasi lagi kalau warkor 1 lagi tidur. Ya. Karena warkor 2-nya belum ngebangunin. Iya. Iya. Cerdas. Asli. Jadi kalau mau kesini ke warkor 2 dulu. Berarti yang aktif sekarang di warkor 2. Warkor 2. So, dari tempat 1 ke tempat 2 dan ke tempat 3 itu ada penurunan nggak sih? Maksudnya pengunjung dari bikers apa gara-gara pindah tempat jadi berkurang pengunjung atau berpindah tempat malah bertambah sampai ke tempat ketiga ini? Bisa dibilang stabil ya, karena warkor pun juga sama kayak BN, kayak Brother Nusantara. Warkor ini mengalir begitu saja, jadi nggak neko-neko lah, berjalan apa adanya aja. Jadi ya stabil-stabil aja. Justru malah dengan berjalannya waktu bisa dibilang lebih dewasa lah sekarang. Kita tanya Kang Dota nih, Kang Dota kan yang punya warkor ini Bang Korlap nih, dan berhubungan langsung sama Brother Nusantara. Kang Dota ini emang sering nongkrong di warkor ini apa jarang-jarang atau gimana? Curhat dia Kalau kita ada waktu kita sempet Pasti. nongkrong, iya. Pokoknya pilihan pertama untuk nongkrong ke sini. Iya. Pokoknya mah warkor mah tempat nongkrong para biker. Nah, gitu aja. Baik lagi ke Kang Korlap. Kang Korlap, selama Kang Dota nongkrong di sini udah ngebon berapa duit? banyak. Tolong sebut. Paling kayak ngandung Amer. Tapi emang bener Kang Korlap, kita memisahkan antara hobi kita yang selalu menjual-jual nama persaudaraan dan kita berkecimpung di dunia bisnis. Di dalam hobi kita terkadang kagok. Betul. Karena duit kan nggak ada saudaranya. Asli. Setuju. Tapi ngerasain nggak sih warkor ini banyak yang ngutangin atau gimana? Kalau ya itu tadi saya bilang dengan berjalannya waktu warkor makin dewasa lah ya. Yang tadinya lost doll gitu kalau di lagu itu ngutang yang ngutang aja, kalau sekarang sudah mulai tertib. Biasanya ngutang 5 sekarang jadi 2 aja deh gitu ngutang gitu. Iyalah, maksudnya ada sekatnya kan antara komunitas komunitas kita bikers ya kan, tapi di sini kita usaha. Betul. Harus ada dapur yang ngebul kan. Di situ. Dan harus ada bini yang pakai daster. Asli. Ya, kalau kita nggak mau duit ke rumah, bini nggak bakal pakai daster. Ya. Bener. Kita yang pakai daster. Teka bayang gitu. Bener brother. Lu bawa duit pulang ya sebagai kepala rumah tangga, bawa duit pulang ke rumah.
Bini nggak disuruh ngapa, pakai daster nggak pakai daleman. Tapi kalau nggak mau duit coba. Wow. Lu yang pakai daster tuh, nyuci semua kerjain. Tapi ini brother, ya mohon maaf, ini pesannya buat teman-teman bikers. Kalau teman kita bisnis atau ada usaha di dalam hobi kita, tolong dihargai. Nah, betul, setuju. Bisnis is bisnis, hobi is hobi. Coba bedakan. Saling mendukung. Karena hobi itu nggak mungkin saling menjatuhkan, Ya, malah saling mengembangkan atau melebarkan. betul. Bener Bang Korlap? Betul sekali. Jadi Bang Dota kapan mau bayar? Sesudah syuting kita lunasin. Oh iya bener. Ada bayaran. 1 jam 500.000. Banyak yang komen di bawah, undang gua dong. Padahal masih caam. Tapi luar biasa obrolan kita malam hari ini, banyak banget. Ibaratnya ngasih informasi teman-teman dari Nusantara itu apa, dan akhirnya kita tahu nggak hanya kenal nama, tapi kita tahu sejarah. Harus. Dan buat teman-teman yang ingin masuk Brother Nusantara atau gabung ke keluarga Brother Nusantara, bisa hubungin Kang Dota mungkin ya. Betul. Atau ada media sosial dari Brother Nusantara, Instagram punya? Ada nama Instagramnya apa? Brother Nusantara. Brother Nusantara 2016. Brother Nusantara 2016 di Instagram, Facebook ada. Grupnya Brother Nusantara. Brother Nusantara. Grup WA ada. Grup WA ada. Kalau grup WA nanti kita cantumin nomor Kang Dota di deskripsi Tuh, biar bisa langsung ke yang bersangkutan. Yep. 0810000. Iya. Bisa langsung bertanya ke yang berwenang. Kalau masih penasaran sama Wawan Belok, nanti bisa langsung WA langsung. Kita unang sama Wawan Gedeng kita mah. Untuk Warkor kita udah terjawab brother. Warkor itu dari Tempat warung kumpul ya, para bikers, dari namanya warung Kopi Riders menjadi warung Korlap Ya. karena kudeta sendiri. Ganti nama sendiri tanpa forum. Tapi insya Allah sudah kemakan bubur bodol Untuk alamat Warkor bisa ada di Google Map. Tulis saja Warkor Warkor 2 yang aktif, yang masih bangun, yang Warkor 1 lagi tidur. Nomor WA juga nanti kita cantumin, yang mau main ke Bandung bisa ngeres di Warkor atau silaturahmi di Warkor. Betul. Penasaran sama Warkor, buat teman-teman bikers di luar sana, ketemu dengan Bang Korlap. Bang Korlap ya. khususnya yang seneng-seneng nyanyi ya. Wih, kita ada karaokean bro. Tadi Ada. gua kesini datang karaokean. free wifi. Free wifi. Kang Dota, Bang Korlap ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Pertama Apa ya? kita Yang sama disampaikan? biker mah harus kita dukung, kita saudara dimanapun, bahkan seluruh Indonesia. Kalau namanya biker, jiwa persaudaraan harus tetap ada. Bang Korlap? Yang pastinya ucapan terima kasih banyak Ya, siap. buat Kang Jojo dan tim, khususnya buat para subscribernya Ya, Kang Jojo ya. Jangan lupa jempolnya Asik. digoyang-goyang gratis bro. Gratis. Terima kasih banyak pokoknya Kang Jo. Siap. Apalagi kalau ke Bandung, jangan lupa mampir ke Warkor. Nah, Warkor wajib. Bandung, apalagi perbikeran harus tahu Warkor. Oke brother, kita sudah terjawab Kopi mungkin gratis. pertanyaan-pertanyaan kita tentang Brother Nusantara, tentang warung Korlap udah terjawab. Mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan nanti kita taruh di deskripsi, langsung berhubungan dengan orang-orang yang menolak tua ini. Asik. Menolak tua. Giliran mau selesai bawa enak. Harus dong, harus bisa kita putar balikan. Tadi mau pahit banget. Daripada gua nggak pulang. Sore tamu di sini. Oke, makasih banyak Kang Dota. Sip, Sehat sukses. terus. Jo. Bang Korlap. Siap, thank you Kang Jo. Amin. Makasih banyak, brother. Jangan lupa tonton terus Miskom biar nggak miskomunikasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita belajar banyak dari Brother Nusantara dan Warung Korlap. Terakhir dari gua, Jangan lupa
penonton bayaran tuh di luar sana banyak. Kita harus bayar, pokoknya bayar tuh kopi. Aduh, penonton bayar. Sering ditutup terus. Dia super ya. Yang pengen masih ngomong dia. Oke, brother, nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Sehat terus semua ya. Amin. Oke, terakhir dari gua. Hai brother Nusantara. Perkenalkan, aku saudaramu. Saat ini aku mudah sekali mengucapkan sayang, mudah sekali mengucapkan cinta. Tapi saat ini yang paling sulit adalah mengucapkan aku rindu padamu, brother Nusantara. Terakhir dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.